Ikhlas sumber segala kebahagiaan. Jangan lupa subscribe atau bagikan ya, semoga menjadi bekal dan amal ibadah kita di akhirat kelak. Dengarkan sampai selesai. Lo perlu dengarkan kembali sampai hati Anda tersentuh untuk tidak berbuat dosa dan menentang azab dari Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT dan Rasul para utusannya sangat menyayangi kita. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ketika seseorang melakukan kebaikan namun tidak diiringi dengan keikhlasan, maka bisa dipastikan bahwa ia akan senantiasa diliputi perasaan kecewa. Lebih-lebih kala kebaikan yang dilakukannya tidak diapresiasi orang lain, ia bahkan akan mengalami penurunan motivasi yang sangat drastis, hingga tidak ada lagi semangat sedikit pun untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, jika ada apresiasi dari orang lain, semangat melakukan kebaikan akan kembali meningkat tajam disertai gairah yang sangat luar biasa. Akan tapi, motivasi yang demikian sebenarnya tidak mendatangkan apa-apa selain hanya menipu diri sendiri. Sebab, kita beramal tidak lagi karena Allah tapi karena manusia. Padahal, Allah Ta'ala memerintahkan kita beramal baik hanya karenanya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Quran Surat Az-Zumar ayat 14. Mengenai bahasan ini, Syekh Mustafa Masyhur dalam bukunya Fiqh Dakwah Jilid I mengutip pendapat seorang inspirator dari negeri piramida, Mesir, yakni Hasan al-Banna. Menurut Hasan al-Banna, ikhlas itu adalah menunjukkan semua ucapan, amal dan jihadnya hanya kepada Allah semata. Karena mencari ridha dan kebaikan pahalanya, tanpa mengharapkan keuntungan popularitas, kehormatan, reputasi, kemajuan dan keterbelakangan. Dengan keikhlasan ini seseorang akan menjadi pengawal fikrah dan akidah, bukan pengawal kepentingan dan keberuntungan. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya seorang muslim senantiasa menimbang-nimbang aktivitas yang dilakukannya selama ini, apakah sudah murni karena Allah atau ada pretensi, interest, atau kepentingan semu lainnya. Sebab jika tidak, maka amat disayangkan. Amal baik yang dilakukan menjadi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Ta'ala. Sebagaimana yang tergambar dalam satu hadits Nabi Muhammad SAW. Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena ingin dikatakan berani. Fanatisme golongan dan ria, manakah yang bernilai sabilillah? Rasulullah menjawab, barang siapa yang berperang agar kalimat Allah bisa ditegakkan maka sesungguhnya ia telah berperang di jalan Allah. Hr. Bukhari Muslim. Dan, demikianlah sesungguhnya inti dari hidup ini, yakni ikhlas karena mengharap ridanya, bukan yang lain, sebagaimana ditegaskan Allah di dalam Al-Quran. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat.
Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Tegas, komitmen dan lemah lembut. Apabila seorang muslim memahami ikhlas dengan baik dan mengamalkannya sepenuh hati, maka ia akan tampil sebagai sosok yang tegas, komitmen dan lemah lembut. Hal inilah yang terjadi pada sosok Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa tidak mengenal watak asli Abu Bakar? Beliau adalah sosok sahabat yang pemalu, mudah menangis kala mendengar ayat-ayat Al-Quran dan sangat lemah lembut. Tapi, kala ajaran Allah hendak dipisahkan, yakni antara zakat dan sholat, ia berubah 180 derajat menjadi pribadi muslim yang sangat tegas. Bahkan, Sayyidina Umar yang terkenal sangat tegas pun seketika tidak bisa memilih apapun selain tunduk pada kebijakan khalifah pertama umat Islam itu. Komitmen Abu Bakar terhadap kebenaran tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Entah itu senioritas, keilmuan ataupun prestis lainnya yang masih diyakini sebagian bangsa Arab. Jika ditanya, mengapa Abu Bakar demikian? Tidak lain karena keikhlasannya dalam menjalankan perintah Allah. Ikhlas seperti itulah yang diperlukan oleh setiap muslim di negeri ini, khususnya para pemimpin dan pemangku kebijakan. Jika hal itu mampu diwujudkan, maka secara bertahap, segala permasalahan keumatan, kerakyatan, kebangsaan dan kenegaraan akan bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, mari senantiasa perbaiki diri, terutama keikhlasan diri kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Sebab, ikhlas inilah sebaik-baik jalan bagi setiap muslim untuk benar-benar bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah memberikan kekuatan pada diri kita untuk terus ikhlas dalam amal soleh, dakwah dan jihad fisabilillah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. HR Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membantu perlengkapan orang yang berjihad di jalan Allah maka sungguh dia juga telah ikut berjihad, dan barang siapa yang membantu keluarga seorang yang berjihad di jalan Allah dengan suatu kebaikan maka dia juga telah ikut berjihad. HR Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menolong orang lain untuk melakukan suatu ketaatan kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang melakukan ketaatan tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Syarh Riyadhis Shalihin 2/375. Ya Allah, berikanlah manfaat atas ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami serta ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Dan mohon tambahkanlah ilmu kepada kami. Berikanlah kemudahan untuk mengamalkannya. Semoga Allah menambahkan taufik dan kebenaran pada kami dan Anda. Percakapan obrolan berakhir.